Saudi Arabia, by UAE, by Qatar, and by Iran. We were all set to go just about at this time right now, and it would have been a massive attack. We're all set to go, but when the Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pemerintahannya menunda rencana serangan baru terhadap Iran guna memberi ruang bagi upaya diplomasi yang bertujuan menghentikan program nuklir Teheran sekaligus membuka kembali jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan Trump di tengah meningkatnya harapan tercapainya kesepakatan antara Iran dan negara-negara kawasan. Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan pembicaraan antara Teheran dan Oman mengenai pengelolaan Selat Hormuz kini telah memasuki tahap akhir. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut negosiasi terus mengalami kemajuan. Selama beberapa bulan terakhir, Trump beberapa kali mengancam akan meningkatkan operasi militer terhadap Iran bersama Israel. Namun ancaman tersebut berulang kali ditunda dengan alasan memberi kesempatan bagi proses diplomasi, meski hingga kini belum menghasilkan kesepakatan menyeluruh. Sebelumnya, Trump juga mengungkapkan telah membatalkan serangan militer yang telah dipersiapkan setelah menerima permintaan dari Iran dan sejumlah negara di kawasan untuk meredakan ketegangan. Melalui media sosial Truth Social, Trump sempat menegaskan militer Amerika Serikat berada dalam kondisi siap tempur dan mampu melancarkan serangan dengan kekuatan yang disebut belum pernah digunakan sejak Perang Dunia Kedua. Meski demikian, ia memilih menahan operasi militer sambil menunggu proses negosiasi. Perkembangan tersebut menjadi sinyal meredanya ketegangan setelah konflik yang berlangsung sejak akhir Februari meluas ke berbagai wilayah, mulai dari kawasan Teluk, Laut Merah, hingga sejumlah fasilitas di kawasan Mediterania. Salah satu dampak terbesar dari konflik tersebut adalah terganggunya aktivitas di Selat Hormuz, jalur yang menjadi lintasan sekitar 20% perdagangan minyak dan gas alam cair dunia. Penutupan sebagian jalur pelayaran oleh Iran telah memicu lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan inflasi di berbagai negara. Di dalam negeri, Trump juga menghadapi tekanan politik yang semakin besar untuk segera mengakhiri konflik. Sejumlah survei menunjukkan perang dengan Iran semakin tidak populer, termasuk di kalangan pendukung setianya dari kelompok Make America Great Again yang mulai mempertanyakan besarnya biaya dan resiko perang. Tekanan juga datang dari Kongres. Sejumlah anggota Partai Republik sebelumnya bergabung dengan Partai Demokrat mendukung resolusi yang meminta Presiden menghentikan operasi militer atau memperoleh persetujuan Kongres sebelum melanjutkan perang. Meskipun resolusi tersebut tidak mengikat secara hukum, langkah itu mencerminkan meningkatnya perbedaan pandangan di internal Partai Republik. Dengan pemilu paruh waktu yang tinggal beberapa bulan lagi, kebijakan Trump terhadap Iran diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama yang memengaruhi elektabilitas Partai Republik.
Sejumlah jajak pendapat terbaru bahkan menunjukkan tingkat dukungan terhadap Trump kini hanya berada di kisaran sepertiga dari total pemilih Amerika. Isu dukungan Amerika Serikat terhadap Israel menjadi sorotan utama dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat di negara bagian Michigan. Sejumlah pendukung calon senator dari Partai Demokrat, Abdul El-Sayed, bahkan menjadikan kelompok lobi pro-Israel American Israel Public Affairs Committee sebagai sasaran kritik dalam kampanye menjelang pemungutan suara. Dalam sebuah rapat umum di Dearborn, pinggiran kota Detroit, massa meneriakkan slogan yang menentang IPAC. Sejumlah tokoh Demokrat progresif menilai besarnya pengaruh kelompok lobi tersebut telah memengaruhi arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya terkait dukungan terhadap Israel. Do you still want to find a way? Anggota legislatif Michigan, Alabas Farhad, menuding pemerintahan lebih mudah mengalokasikan anggaran untuk mendukung operasi militer Israel dibandingkan memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri seperti pendidikan, layanan kesehatan, hingga penyediaan perumahan yang terjangkau. Kampanye tersebut juga dihadiri anggota Kongres Rashida Tlaib dan Ilhan Omar yang selama ini dikenal sebagai pengkritik keras kebijakan Israel. Dalam berbagai pidato, perhatian lebih banyak diarahkan pada peran IPAC dibandingkan membahas lawan politik El-Sayed dalam pemilihan pendahuluan. Abdul El-Sayed yang merupakan mantan pejabat kesehatan masyarakat bersaing dengan anggota Kongres Haley Stevens untuk memperebutkan tiket Partai Demokrat menggantikan Senator Gary Peters yang akan pensiun. Pemenang pemilihan pendahuluan nantinya akan menghadapi kandidat Partai Republik pada pemilu bulan November. Persaingan ini juga menjadi salah satu kontestasi politik dengan biaya kampanye terbesar di Michigan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Federal Amerika Serikat, berbagai komite aksi politik, termasuk IPAC, telah menggelontorkan lebih dari 54 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung Haley Stevens. Selain itu, sebuah kelompok independen bernama Center for Democratic Priorities juga dilaporkan menghabiskan sekitar 6,5 juta dolar Amerika Serikat untuk menayangkan iklan yang mendukung Stevens. Dengan demikian, total dana yang dikucurkan untuk memperkuat kampanyenya diperkirakan telah melampaui 60 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu, sayap politik IPAC, United Democracy Project, tercatat telah mengeluarkan lebih dari 30,6 juta dolar Amerika Serikat hanya untuk pemilihan ini. Angka tersebut menjadi pengeluaran terbesar yang pernah dilakukan organisasi tersebut dalam satu konsentrasi politik. Dana UDP sebagian besar berasal dari AIPAC serta sejumlah pengusaha dan investor besar di Amerika Serikat yang dikenal mendukung hubungan erat dengan Israel. Besarnya aliran dana politik tersebut kembali memicu perdebatan mengenai pengaruh kelompok lobi terhadap proses pemilu dan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di masa mendatang.
militer Amerika Serikat dilaporkan tengah mencari strategi baru untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM bahkan meminta masukan dari para analis militernya untuk merumuskan pendekatan yang dinilai lebih efektif dalam menghadapi Teheran. Berdasarkan informasi dari sejumlah sumber, seorang perwira senior di bagian intelijen CENTCOM mengirim surat elektronik kepada sejumlah analis militer yang berisi permintaan ide-ide baru dan tidak konvensional untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran. Langkah tersebut dinilai tidak lazim karena proses perumusan strategi militer biasanya tidak dilakukan melalui mekanisme seperti itu. Permintaan tersebut mencerminkan terbatasnya opsi yang dimiliki Washington dalam upaya memaksa Iran kembali ke meja perundingan sesuai syarat yang diinginkan Presiden Donald Trump. Sejumlah pejabat militer disebut tengah mengevaluasi kembali strategi yang selama ini dijalankan dan membuka kemungkinan penggunaan pendekatan baru. Juru bicara CENTCOM, Kapten Timothy Hawkins, mengatakan Komando Militer Amerika memiliki tradisi mendorong inovasi dalam setiap operasi. Ia menyebut pemimpin CENTCOM secara rutin mengajak personil dari berbagai tingkatan untuk menyampaikan gagasan demi meningkatkan efektivitas pelaksanaan misi. Perkembangan itu terjadi sebelum Donald Trump sempat mempertimbangkan serangan militer baru terhadap Iran. Namun rencana tersebut akhirnya dibatalkan setelah sejumlah pemimpin kawasan, termasuk putra mahkota Arab Saudi, dilaporkan menghubungi Trump dan mendesaknya agar menahan eskalasi konflik. Selama beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat terus melancarkan serangan udara ke sejumlah target di Iran dengan tujuan mengurangi kemampuan Teheran mengancam jalur pelayaran di Selat Hormuz, sekaligus meningkatkan tekanan agar bersedia kembali bernegosiasi. Meski demikian, hingga kini belum ada tanda-tanda tercapainya kesepakatan diplomatik. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat juga dikabarkan mempertimbangkan opsi meningkatkan operasi militer dengan kembali menyerang fasilitas nuklir Iran yang masih tersisa. Sejumlah sumber menyebut militer telah menyiapkan rencana operasi terhadap beberapa lokasi strategis yang diyakini berkaitan dengan program nuklir Iran.
Namun para pejabat menilai serangan udara saja kemungkinan tidak cukup efektif karena sebagian fasilitas berada jauh di bawah permukaan tanah. Opsi pengerahan pasukan darat dinilai memiliki resiko yang jauh lebih besar dan hingga kini belum menjadi pilihan utama. Apalagi, konflik yang berlangsung telah menelan korban di pihak militer Amerika dengan sedikitnya 18 personil dilaporkan tewas selama operasi berlangsung. Their orders started in March 2025. In December of 2025, the largest bank in Iran collapsed. The central bank had to print money, and the Americans are starting. Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang melakukan langkah bersama untuk menstabilkan nilai tukar yen yang sempat tertekan. Intervensi tersebut dilakukan setelah mata uang Jepang melemah hingga mendekati level terendah dalam 4 dekade terhadap dolar Amerika Serikat. Langkah itu terungkap setelah Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent terlihat membawa catatan agenda dalam rapat kabinet Presiden Donald Trump yang memuat rencana pembelian mata uang yen senilai 5 hingga 10 miliar dolar Amerika Serikat. Dokumen tersebut terekam kamera saat rapat berlangsung di Camp David. Sebelumnya, sejumlah sumber menyebut Departemen Keuangan Amerika telah memberi sinyal kepada beberapa bank bahwa pemerintah berpotensi melakukan intervensi di pasar valuta asing. Pada hari yang sama, otoritas Jepang juga turun tangan membeli yen di pasar, sehingga mata uang tersebut langsung menguat selama sesi perdagangan di Tokyo. Beberapa hari kemudian, Presiden Donald Trump mengonfirmasi bahwa Washington memang bekerja sama dengan Tokyo untuk memperkuat nilai tukar yen. Menurut Trump, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Jepang sekaligus untuk menjaga stabilitas ekonomi global.
Usai pernyataan Trump, dolar Amerika Serikat tercatat melemah sekitar 0,2% ke level 157,07 yen, menjauh dari posisi tertingginya yang sempat mendekati 164 yen per dolar. Level yang menjadi titik terlemah mata uang Jepang dalam hampir 40 tahun terakhir. Kementerian Keuangan Jepang kemudian juga membenarkan bahwa intervensi di pasar valuta asing dilakukan secara terkoordinasi bersama Departemen Keuangan Amerika Serikat. Langkah ini diharapkan mampu meredam gejolak di pasar keuangan sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian ekonomi global. Gelombang migran yang memasuki wilayah kantong Spanyol Ceuta mulai mereda. Namun situasi di kawasan perbatasan Afrika Utara itu masih belum sepenuhnya pulih setelah penyeberangan massal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Rekaman Reuters pada Senin pagi memperlihatkan para migran bertahan di sepanjang garis pantai yang telah dipasangi pagar pembatas. Sebagian memilih beristirahat di pasir, sementara yang lain berkumpul di sekitar api unggun. Di sisi lain, aparat kepolisian dan personil militer masih disiagakan di sejumlah titik untuk menjaga keamanan dan mengendalikan situasi. Krisis ini terjadi setelah lebih dari 50.000 migran menyeberang dari Maroko menuju Ceuta melalui jalur darat maupun laut dalam gelombang terbesar yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Pemerintah Spanyol menyebut sedikitnya 72 orang meninggal dunia akibat insiden penyeberangan massal tersebut. Meski kondisi perlahan membaik, operasi pengamanan masih terus berlangsung. Sebelumnya, aparat keamanan membubarkan sekelompok migran yang berkumpul di salah satu pantai Ceuta. Dalam rekaman yang beredar, terlihat sejumlah migran menggotong seorang pria yang mengalami kondisi fisik lemah menuju fasilitas Palang Merah sebelum akhirnya polisi membubarkan kerumunan untuk mengamankan lokasi. Pemerintah Spanyol mencatat lebih dari 48.000 migran telah kembali ke Maroko dalam waktu 2 hari setelah gelombang penyeberangan terjadi.
Angka itu terus bertambah sepanjang akhir pekan seiring upaya pemulangan sukarela maupun penanganan oleh otoritas setempat. Selain korban jiwa, lebih dari 1.000 orang dilaporkan telah mendapatkan perawatan medis akibat kelelahan, cedera, dan kondisi kesehatan lainnya selama proses penyeberangan. Pemerintah Spanyol menegaskan kebijakan pemberian izin tinggal bagi migran tidak berdokumen bukan menjadi penyebab lonjakan kedatangan tersebut. Madrid juga menekankan bahwa migran yang memasuki Ceuta secara ilegal tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju daratan Spanyol maupun wilayah Schengen lainnya. Hingga kini, aparat keamanan masih disiagakan di sejumlah titik strategis guna memastikan kondisi tetap terkendali, sementara pemerintah terus berupaya mengembalikan situasi di Ceuta ke kondisi normal. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa membuat permukaan sejumlah sungai menyusut hingga mencapai titik terendah dalam sejarah. Surutnya air sungai mengungkap berbagai peninggalan bersejarah yang selama puluhan hingga ribuan tahun tersembunyi di dasar sungai. Di Serbia, menyusutnya aliran sungai Danube menampakkan bangkai kapal perang Nazi yang tenggelam sejak era Perang Dunia II. Sementara di Kroasia, kerangka kapal kargo Fulton yang tenggelam pada 1937 kembali terlihat setelah dasar sungai mengering. Fenomena serupa juga terjadi di Bulgaria, di mana dasar sungai Danube memperlihatkan rahang bawah, 2 gading dan tulang yang diduga milik mamut purba. Para ilmuwan menyebut kemunculan bangkai kapal dan fosil ini dipicu oleh gelombang panas ekstrim yang melanda kawasan Eropa. Cuaca panas berkepanjangan juga diperparah oleh krisis iklim yang menyebabkan debit air sungai terus mengalami penurunan.
Sungai Danube merupakan terbesar kedua di Eropa yang melintasi 10 negara, bahkan dilaporkan mencapai level air terendah di sejumlah wilayah. Selain mengganggu pasokan air dan aktivitas pelayaran, kondisi ini juga membuka kembali jejak sejarah yang selama ini tersembunyi di dasar sungai. Два пивника, може би ребро, но утре сутринта по-рано ще организираме тяхното пренасене, ще се използва лодка, ще се използва, разбира се, микробус, като дойдат в музея, ще може да ги покажем. След това трябва тяхната консервация да настъпи, разбира се, да се определи точно какъв вид е този мамут. Защото в това ниво на реката сега е в Дунав, е умрял на едно място. Но това ще знаем повече като отидем пак. Ние имаме